Orang Islam, kata Rasulullah, ajaban minal mu'minin. Orang iman itu luar biasa. Dia itu dahsyat. Kenapa dahsyat? Kalau dia diberikan musibah oleh Allah, pertama, kalau ibu bapak sakit 14 hari di karantina, taruhlah ada yang positif Pak, 14 hari di karantina, diisolasi, maka Allah mengkifarati dosa kita 14 hari. Enteng keur urang mah, hese dihampura dosa ku Allah tah. Karantina beres, cek corona teh, karantina 14 poe diisolasi. Tuh tinggal ku corona bisa dihampura dosa. Ya, kenapa? Dia diampuni. Kalau seandainya meninggal, Bu, di bulan Ramadan ataupun meninggal kita, orang meninggal ketika dia positif, kemudian meninggal, bahwa syahidun, ya dukhulul jannah bi ghairi hisab. Kalau orang ini soleh kemudian syahid, masuk surga tanpa dihisab. Enak. Dihisab heula mah capek, tinggal Bu, tah ku penyakit nuju musibah, Allah dia masukkan surga. Yang ketiga, kalau dia itu sehat pada masa pandemi, bahwa rizqul lakum, itu rezeki bagi kita. Makanya kata Nabi, ajaban minal mu'minin. Orang mukmin ini luar biasa. Kenapa? Apapun kejadian itu akan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Ya. Nu dongeng nini teh gini di pasihan sembako. Weh, ini atro. Ma, iya aya sembako ti saha ti corona. Cenah meuni bager corona. Ya, mah teh cenah sabaraha taun tara aya nu mere sembako, ayeuna mah ku corona mah cenah meuni bager. Doakeun cenah ku macing panjang umur corona kitu. Baru karena corona teh jelema nya. Cenah didoakeun kumaha. Nah, seperti itu. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, ya, ibu-ibu bapak-bapak, berikan kemampuan kita untuk bahwa wabah ini cepat selesai, minimal dengan doa dan keyakinan kita pada Allah. Karena kita juga tidak tahu Pak harus seperti apa, karena ahli yang tahu bagaimana mengendalikan ini, tetapi tetap yang mencabutnya adalah Allah. Makanya urang mah atos we, bagaimana ikhtiar rakyat kita untuk menanggulangi ini. Minimal Bapak ibadah, kemudian ngadoa ke Allah, cing loba amal soleh sok mudah-mudahan we. Saya yakinlah insyaallah mudah-mudahan ini akan cepat kembali normal. Kemudian yang kedua, ibu bapak, saya akan menerangkan tentang konsep syafaat dalam literatur ilmu kejiwaan. Kenapa? Karena begini, ada dua potensi manusia yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. Yang pertama syahwat, yang kedua akal. Syahwat dan akal diberikan kepada makhluk tetapi variatif, berbeda. Satu, Allah kasih akal kepada malaikat tapi tidak kasih syahwat. Oleh Allah dikasih Pak, seluruh malaikat itu dikasih akal oleh Allah, tapi syahwatnya tidak. Makanya cenderung malaikat tidak ada keinginan untuk makan, minum, berhubungan dan tidur. Sehingga, malaikat tidak memiliki alat kelamin karena dia tidak makan dan minum. Buat apa alat kelamin kalau ternyata tidak ada untuk melakukan dengan alat kelamin itu? Maaf ini kalau saya ini kalau dianggap berbeda. Kenapa? Karena malaikat punya akal, Pak. Alat kelamin diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk berhubungan. Sedangkan syahwatnya tidak ada. Buat apa? Begitu kan? Maka dia tidak tidur, dia tidak makan. Sedangkan libido itu akan naik apabila ada makanan dan minuman yang masuk. Kenapa kita di bulan Ramadan sedikit diredam siang hari untuk tidak melakukan hubungan? Karena tidak ada suplai makanan dan minuman. Betul kan? Dan malaikat dikasih akal seperti itu. Malaikat cukup taat kepada Allah karena yang membuat orang taat itu adalah akal. Kalau malaikat dikasih bahan dengan syahwatnya, kemungkinan nanti malaikat bisa membantah karena suatu saat yajidu wayan kusuk. Tetapi malaikat itu tidak pernah turun naik imannya karena dia tinggal taat kepada Allah karena bahannya akal. Yang kedua, syahwat. Allah kasih kepada binatang. Tapi binatang tidak dikasih akal. Dan binatang makan, minum, berhubungan juga tidur. Dia memiliki alat kelamin karena ada hubungan antara jantan dan betina. Dan malaikat ataupun dan binatang pun dia tidak tahu melakukan baik ataupun tidak baik. Ibu lamun ayah hayang macokan pare urang keur dipoe teu kudu ngamek ka hayang. Teu kudu ngamek ka hayang. Coba ibu bapak telusuri bahasa yang kita sampaikan kepada ayam apa? Ieu hayam saha tuh. Ya, lain kieu saha nami hayamna moal.
nggak ada orang yang nanya begitu, tapi dia bertanya ini ayam siapa, ini ayam siapa, ini kambing siapa. Yang menjadi kita menjadi tidak kita bermasalah adalah apa? Bapak maledog hayam, nepikeun kata sampai anak pengkor. Ayam dicek-cek ayam teh naon dosa abdi atuh. Ayam tidak tahu itu bahwa dosa, ayam tidak tahu bahwa itu apa, bahwa itu adalah padi milik orang lain. Karena ayam hanya diberikan dorongan insting untuk memakan itu, tapi tidak ada dorongan dia untuk mengetahui apakah ini milik dirinya atau bukan. Tidak ada dan tidak punya akal. Ucing asup ka imah urang, gegel hulu hayam, jauh diamakan. Ucing sana ieu teh jeung urang teh nyarekan ucing teh menolong we. Cek ucing teh naon itu cenah dosa abdi. Ari ibu jeung nyarekan ucing teh puguh-puguh. Bari eta teh gerah hulu hayamna teh geus hideung, cek ucing teh dabonganna aban dihaneutkeun. Nya, aban we dihaneutkeun nepikeun ka hideung, nepikeun ka hayam we poho ieu hulu naon. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ibu bapak seringkali tidak kontrol. Ada burung yang dia mematuk apa padi kita marah kepada burung. Ada kambing masuk kepada kebun kita marah pada kambing. Ini kesalahan berpikir manusia. Kenapa? Binatang dikasih syahwat, tapi binatang tidak ada akal. Kalau ada kucing masuk ke masjid, tong disebutkan bager. Kucing teh bager sok ka masjid, cek kucing teh pepeureuheun jamaah tara. Nya, ira tuh jamaah hararese asup ka masjid cenah abdi-abdi cenah gitu kan ya. Kucing masuk masjid ikut ngaji itu tidak ada urusan dengan apa. Apakah dia itu apakah ini baik atau tidak? Tidak. Makanya hentikan kita mencerca binatang yang mengganggu. Karena dia tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Paham? Ya, biarkan. Tapi kalaupun ibu bapak mau ngomong dengan pemilik binatang itu, ngobrol, ibu leres itu hayam ibu, muhun hapunten kana pare abdi, aduh abdi diacak-acak wae, oh mun atukeun anjing mah bade dijagi, ku abdi bade dikekepan. Ya kan ari ngobrol jeung nu gaduhna mah urang enaknya daripada kita memarahi ayam ya, memarahi kucing, memarahi kambing. Mereka binatang-binatang yang memiliki syahwatiyah tetapi dia tidak memiliki akliyah. Yang ketiga, ada namanya manusia. Oleh Allah dikasih dua, akal dan syahwat. Maka manusia normal pada saat dia memiliki atau mengikuti syahwatnya tidak dibimbing oleh akal, maka dia akan lebih sesat daripada binatang. Balhum adol. Itulah dalam Quran. Manusia mah lamun geus sesat ngaleuwihan sato, Pak. Anu dipacok lain parena hungkul, jeung nu boga parena dipacok. Ya kan. Aya jami mahok pare kapanggih ku nu bogana itu bisa dibunuh, Pak. Tinggal ibu domba lebet kana kebon. Paling ge naon yang dia makan apa? Daunnya. Cuman daunnya beres sakitu. Sugan aya domba mikiran kumahanya ye sampeuna moal. Ya, naon beres ngadamel cenah sampe ye sampe meletus moal aya kapikir kadinya. Tapi jami melihat, Pak. Lihat, Bu. Daunnya diambil, pohonnya diambil, singkongnya diambil. Nepikeun kangke kalau singkongnya diambil, pagerna dibawa keur ngulub pam sampe. Sampai begitu singkong ini diiris, kemudian si singkong itu dibuka kulitnya. Pikiran domba sugan we keur abdi. Manya sena kulitna didahar kene. Cek domba ieu nya ieu, cek domba. Domba ngadagoan we daunna beak. Nya tangkalna keur naon cek domba. Sugan we cenah aya kulitna, kulit sampe keur domba. Domba teh ngadagoan we. Ternyata manusia lebih rakus. Si kulitnya dibikin kemudian dipasak jeung oncom ngaranna kadedemes. Tuh nya beres kasakitu ge. Tah eta teh kadedemes teh ceuk saha? Ceuk domba. Cek domba teh beak kabeh cenah kadedemes jelema, tah didinya mimitina. Itu adalah sababul wurud kadedemes. Ya. Paham begitu? Coba ibu aja. Sekarang orang bikin ayam saja sudah tulangnya dibikin lunak. Manusia mah kapikir kadinya ku akal, Pak.
Sok tinggal ayam tulang lunak kapungkur lamun aya goreng ayam naragog ucing minimal aya tulangna keur manehna. Cek ucing teh lumayan aya tulangna. Ayeuna mah begitu maca cek ucing ngaleos. Nah ucing ngaleos cek ucing teh beakin tulangna cenah. Nah ya buat apa bikin tulang lunak kalau bukan untuk dimakan kita kan? Nah itulah yang disebut dengan manusia. Manusia punya akal, punya syahwat, mendorong syahwatnya pakai akal, kapikir. Sampai seperti itu. Saya bertemu dengan orang pengusaha gehu pedas. Dia punya beberapa konter, Pak. Dari mana dia berpikir? Gehu pedas. Ketika dia ada orang lihat yang dia makan gehu, kemudian cengekna di dia. Lalu dia berpikir positif, aduh cenah karunyanya duang gehu teh cenah teu barokah naon nu ieu katuhu nu ieu kenca. Akhirnya dipikir ku manehna disiksik cengekna, asupkeun ka jero jadi gehu pedas. Nah, eta disebut akal teh nya. Syahwat mendorong untuk itu tapi diatur oleh akal jadi memiliki sebuah keuntungan kalau dibimbing. Tapi kalau tidak dibimbing lebih rusak begitu aja. Dan manusia kalau sudah menggunakan akalnya dengan hebat maka syahwat terkendalikan maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Orang bakal lebih mulia di malaikat. Masuk surga lebih dulu. Siapa yang lebih dulu masuk surga? Manusia. Siapa sosoknya? Rasulullah. Dan itu bukan dari malaikat, Pak. Yadkhulul jannah fi awwalihi al-bashar. Pangheulana asup surga nyaeta di antara makhluk Allah yaitu manusia. Nah, tinggal kita menggunakan potensi itu. Pertanyaannya begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Maaf ya, ini. Apakah ada manusia yang sempurna? Dan tidak ada. Aya we kakirangan urang teh nya. Bu aya we di dieu kurang nu ieu leuwih, nu ieu kurang nu ieu leuwih. Moal menakan jami nepikeun ka sampurna moal. Ketidaksempurnaan ini akan terbawa nanti sampai hari kiamat, Pak. Manusia punya borok yang ada pada tubuhnya. Ada borok-borok yang harus ditutup dan ternyata ketika ada borok yang harus ditutup, penutupnya namanya syafaat. Sabab urang yakin aya we sakudak sakediknya nu karaos nu teu karaos Bu anu sandi hampura ku Allah. Wajar we. Naon sababna? Da urang lain malaikat dan kita pun bukan binatang yang selalu melakukan maksiat. Kita manusia yang fluktuatif. Jangankan amal, iman saja yajidu wa yankusu. Bagaimana caranya? Maka kita butuh syafaat dari Allah melalui nabi. Apa syafaatnya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyam wal Quran yasfa'ani yaumal qiyamah. Ada dua yang dapat menolong dan membantu kita pada hari kiamat. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah Quran. Ini Pak yang harus di-upgrade oleh kita. Bagaimana kita betul-betul menjadi pribadi yang syam dan pribadi yang Qurani. Naon sababna? Sabab ieu kuncina nu nulungan urang saha? Bojo moal, Pak. Sok aslina. Pacaroge moal, buating budak mah ka urang ngadoakeunana ge ngagebruskeun buating teu apal urang teh. Rek nganalkeun ustad, buating ustadna ge wawuh bukan teu. Nya, ari urang teh tempo di akhirat ngeuni haya papa hayanon nepikeun ka deteangan ustad teh ari keur di dunya tara merhatikeun ustadna. Nya. Tempo ustad ayeuna urang butuh Bu, tempo rek nalkinan telepon ustad. Tempo anu bundak ripuh telepon ustad. Tempo ustad ripuh diarantep ku jamaah. Nya, ustad teu boga beas perhatikeun. Mun bea kuota bejaan. Iya atuh. Lain ieu mah habon butuh hungkul ku ustad teh. Sanes ustad ucu. Ustad yang lain ya kaasup ustad ucu. Iya, ada naon atuh dah kudu jelas ulah butuh hungkul ku doana kamu balik teh. Sok kabutuhan hirupna ge perhatoskeun. Ulah nepikeun ka kadenge aya mu balik sangsara. Bisi pindah kayakinan. Halawora kurang nama. Ya, kenapa harus betul? Minimal saya bukan nyuruh benghar, minimal kaperhatikeun sakitu. Minimal kaperhatikeun. Nah, itu ya. Kartos. Nah, eta. Yang ya, artinya apa? Ini bagaimana membuat sebuah kualitas hidup manusia itu betul-betul luar biasa. Dan Allah kasih dua ibadah atau dua pekerjaan yang ternyata tidak ada di pekerjaan ini pada tempat-tempat yang lainnya dan hanya ada di kita. Kata Rasul, asyam wal Quran. Pertama, Robbi,
saum, berdialog dengan Allah. Mana atuhu, aku menahan orang itu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Setiap hari dia menahan makan dan dia tidak atau mengikuti syahwatnya. Bolehkah aku mensyafaati atau membantu untuk menutupi kekurangan hambaku yang sedang puasa itu? Kata Allah, pasfi'ani, silahkan syafaati kalau benar-benar puasanya itu diterima oleh Allah. Nulungan urang, makanya puasa mah moal bisa riak moal. Lamun aya jelema gular-goler ditanya kunaon ngagoler keur puasa sarua. Yang kapuji moal bisa. Kenapa? Asyamuli wa anna azzibihi. Satu pekerjaan ibadah yang interaktif, connecting langsung dengan Tuhannya adalah puasa. Jami rek ngabohong rek naon apal dirinya jeung Allah Pak dina puasa. Keur salat mah bisa yang kapuji, sedekah bisa yang kapuji, puasa mah moal. Makanya kenapa puasa bisa mensyafaati? Ada dua kajian, satu jasadiah, dua kolbiah. Secara jasadiah itu terjadi 3 proses. Orang saum, pertama detoksifikasi, yang kedua zerupinasi, yang ketiga stabilitator. Orang puasa itu pertama detok, membersihkan racun dalam tubuh kita. Lihat aja Pak, marah, kemudian dia jengkel, kemudian tidak semangat ibadah. Itu yang pertama dipengaruhi oleh toksin atau racun dalam tubuh kita. Saya mengilustrasikan begini, lihat ya Bu ya, ini kolon, ini kolon namanya. Kolon itu dinding usus. Orang makan 3 kali, kemudian BAB-nya 2 hari, 3 hari, dia baru BAB. Sedangkan semua yang kita makan tidak semuanya jadi daging Pak. Kabayang Bu, lamun anu dituang kurang 3 piring jadi daging sadayana. Moal kabayang. Nanti akan terjadi proses penyakit yang apa namanya, saya lupa lagi. Itu ada penyakit yang orang itu semua makanan terjadi tidak diproses metabolismenya, dan itu ternyata jadi daging semuanya. Murang kali yiswa 12 tahun Pak, lamun tuangna 3 kali kemudian jadi daging sadayana, tah engke 12 tahun segede angkot. Ya. Tapi ku Allah tadi apa? Ku Allah dikumaha? Ku Allah diatur. Ini yang ke jantung, ini yang ke paru, ini yang ke ginjal, ini yang ke apa? Ini yang ke limpa, ke liver, ke rambut, ke otak, semua ke otot, ataupun jaringan-jaringan sel yang lain, sendi, semua dibagi oleh Allah. Yang tidak dibagi untuk itu kemudian karena tidak bermanfaat bagi organ-organ yang ini, itulah jadi toksin namanya. Sisa nanti toksin ini atau ini biasanya menjadi peses. Ya, orang micin kan eta Pak. Mun margina teu kanggo ku urang, dipicen ku Allah ka ditu. Nya, mata anu tuang gepuk ge moal jadi gepuk. Lah lebar tadi geus dahar gepuk 23.000. Make jeung dipikiran da anggar kaluarna mah sarua jeung dahar gorengan. Begitu dia keluar dan ternyata dia tidak keluar Bu, maka ketika tidak keluar maka dia menempel di dinding usus, namanya kolon. Yang menempel di dinding usus namanya toksin. Inilah penyebab manusia memiliki keluhan-keluhan, baik keluhan fisik dan keluhan non fisik. Tina racun Pak. Anak-anak yang BAB-nya 3 hari 4 hari, dia akan cenderung bisa pemarah. Budak gede amak, naon sababna? Iya loba racun di dia. Anak-anak yang jarang BAB maka dia pok torolong, lamun aya kahayang teu bisa engke. Ti dieu tapa. Ningal ibu, orok ayak teu nu pok torolong. Teu aya. Enggak ada. Bayi tidak ada yang dia pok torolong. Aya orok popolotot moal aya. Moal ayah. Kenapa? Karena bayi ininya bersih, kolonnya bersih, karena yang baru dimasukkan ke dalam perutnya itu baru air susunya, nggak ada yang lain. Budak ngagedean, anu lebet kadieu lain si susu wae Bu, bukan air susu saja, aya basreng, aya seblak, kararasu kadieu. Akhirnya itu jadi toksin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jadi penyebab gangguan jiwa itu bukan saja karena dia ada masalah, ada kemungkinan banyak racun dalam tubuh. Dan ini perlu didetok, ini perlu dikeluarkan, dan ini perlu dibersihkan. Pembersihan ini namanya colon cleansing, dibersihkan oleh Allah lewat detoksifikasi. Maka cara mendetoknya adalah Allah mensyariatkan tidak makan dan minum di siang hari selama 10 hari, itu sudah cukup membersihkan ini. 10 dinten awal,
eta teh ngabersihkeun usus urang Pak. Makanya gini aya nu nerangkeun 10 awal ini, 10 awal ini, 10 ketiga ini. Walaupun itu hadisnya dhaif katanya, tetapi kalau saya memandangnya dari sistem ini, ya, da bulan Ramadan mah ti tanggal hiji nepikeun ka tanggal 30 komplit sadayana Bu. Rahmat, magfirah, itqun minanar semuanya juga ada. Tidak perlu mengklasifikasikan 10 per 10, tidak perlu. Didetok Bu, dibersihkan. Tinggal 10 awal kita didetok oleh Allah. Lihat orang yang tidak biasa puasa itu biasanya agak sedikit dia itu payah. Kenapa? Membersihkan kotoran dari usus kita. Ini luar biasa. Ini awas Pak. Naon hubungannya sapat jeung puasa. Betul kan? Bersihkan punya, katinggal. Udang tinggal Pak. Mulai masuk 10 hari yang kedua. Ini bukan detok lagi. 10 hari yang pertama, eta gangguanana luar biasa Pak. Kadieu ningali naon wae, kabarayang wae. Ningali korong wae siga kacang. Nepikeun ka aya jamaah, ieu teh ustad teh namun asa ngabeleg-beg tinggal ngaji jam 1 bulan Ramadan, geura kabayang Pak nuju detok. Wah, cenah itu ustad teh asa poek, nya poek atuh. Kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, proses ini luar biasa. Makanya manusia cara membersihkan seperti itu. Saya anjurkan ibu, anak-anak nggak boleh dia BAB sampai 3 hari, 4 hari, jangan. Untuk lebih cepat Pak ya, BAB lancar, kasih pepaya mengkel dipotongan, kemudian kasih madu, kemudian kasih garam. Garam, madu, pepaya, makan itu bisa lancar Pak, insya Allah itu bisa keluar itu, toksin bisa keluar itu. Ya, nggak ribet, cuman itu aja. Pepaya, kemudian garam Himalaya, kemudian madu. Dikocekkan garam dengan madu. Garamnya segini aja. Kemudian madunya 2 sendok, kemudian kasih ke kemudian dioleh ataupun dimasukkan ke pepaya. Dimakan itu tiap hari. Sok murang kali kira tiasa Pak. Itu akan lancar dia BAB-nya. Nah, madunya minum itu. Madunya dimasukkan ke sana. Pakai madu Ustaz Ucu Najmudin. Ya, iya, bukan promosi, bukan ya mah. Nah, madunya lebih cepat itu keluar itu. Dan itu insya Allah. Yang kedua, supaya bapak ibu detok apa? Keluarkan perut dari perut saum, kosongkan perut. Ini sudah didetok Pak. Makanya lihat aja Bu, orang yang sering saum akan kelihatan badannya stabil. Karena apa? Ya itu sedang didetok oleh Allah. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, ada kasus yang sangat hebat. Orang-orang gangguan jiwa di bawah puasa itu terjadi percepatan ataupun percepatan perubahan jiwanya. Kenapa? Karena racun dalam tubuh berkurang. Proses yang kedua namanya rejuvenasi, yaitu proses permajaan sel. Sel-sel yang rusak dan di otak ada sel yang buruk itu diperbaiki oleh Allah, namanya autopagi. Autopagi itu diperbaiki oleh settingnya. Murang kali ibu-ibu, kenapa bayi cenderung glowing? Bayi kan glowing. Lemes iya napa? Tinggal di orok mah tara aya orok anu teu lemes Bu, kulitna ge aduh nih bersih. Kenapa? Karena bayi itu ternyata selnya bagus-bagus karena belum ada masakanan apapun, dan bayi cenderung dia tersenyum, nangis, pingin itu aja, tidak ada yang lain. Bayi tidak banyak yang berontak. Kenapa? Karena satu, bayi masih bersih ususnya. Yang kedua, masih remaja Pak semuanya. Dan ini Allah lakukan kepada kita. Satu, di 10 hari yang kedua kita rejuvenasi Pak, dibersihkan sel. Otak kita menjadi luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, rata-rata di 10 hari kedua itu terjadi ide-ide luar biasa. Kenapa? Kita diremajakan oleh Allah selnya. Ibu-ibu tinggal di Saleger Pak. Bapak-bapak tinggal, ibu-ibu tinggal glowing tinggal Pak. Asli tinggal. Bilih bapak terpersanten tetep bojo glowing. Tadina makan ngagulawing. Ayeuna mah tinggal seger. Kenapa? Karena permajaan. Makanya Bapak Ibu pada saat detok, ketika nanti keluar, kemudian pesesnya keluar, maka itu ternyata hebat. Gas peses naik ke atas, ke mulut, dia menempel di lidah. Makanya orang yang saum tetap bau. Cek saha seungit. Dasaur Nabi mah dia itu bau mulut orang yang saum min rihil miski, seperti minyak kasturi, tapi dalam aspek kolbia. Kalau aspek jasadiah mah enggak ada. Sok ibu cobaan salaki Pak yang nyobaan bapak bener teu seungit sapertos minyak kasturi dihageun ka ibu ngadon ngagoler.
lalawora dong dianggap enteng. Kenapa? Karena si gas itu mah keluar dan dia menempel di sini. Makanya kata Ibnu Sina, selain kita itu gosok gigi, maka kita harus diusap di lidahnya supaya nanti tidak menempel racun-racun, sisa-sisa gas dari racun itu. Yang kedua, ketika rejuvenasi apa? Tidur. Orang yang sedang diperbaiki sel jangan dalam keadaan tidur ketika kosong perut. Makanya ada sebuah keterangan tidur ketika puasa itu ibadah. Menurut penelitian ahli hadis, konon hadisnya dhaif. Kenapa? Karena secara konteks ilmiah pun lamun sare wae mau menang nanaon. Kabayang ku ibu ti subuh nepikeun ka magrib sare wae haben. Ya, gimana ini berdapatnya? Makanya Nabi melarang, Nabi menganjurkan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena proses regenerasi sel harus dalam keadaan bergerak ketika puasa. Maka lihat orang yang bergerak di bulan Ramadan ketika puasa beda, Pak. Mau mulutnya akan berkurang dan dia cenderung lebih seger. Naon sababnya? Dicanak ngagoler mah beuring ripuk. Kartos tinggal we murang kali lamun sanak saum terus anjeunna kali itu kadi da seger atuh Pak. Kenapa? Di 10 hari kedua itu lagi regenerasi sel. Maka Bapak-bapak Ibu-ibu, Nabi menganjurkan tidak boleh tidur di 2 waktu. Pertama bada sholatis subhi namanya hailulah, yang kedua bada sholatil asri namanya ailula. Saat sholat subuh tong dibobokeun. Kok mau nuju puasa? Kenapa? Kuapungkur sepuh kieu tong sare tos subuh naon bisi malarat. Betul kan? Kemudian dulu orang tua pas sadis ngomongnya seperti apa? Tong sare bada asar kada sareupnakeun. Jangan tidur setelah asar. Kenapa? Nanti edan. Begitu bahasanya. Kenapa? Karena tidur setelah asar bukan orang tua nggak tahu dari mana ilmunya, tapi ngomongnya celetuk tapi eta teh Pak jadi ilmu. Sekarang diteliti, orang yang sering tidur pada asar ada kemungkinan dia akan ada penurunan daya intelijensi. Allah sudah kasih itu. Mata pada subuh po. So, naon nih heula sampai nanti syuruk kalau menurut para ahli. Nanti syuruk 1 jam, kalau adzan 4:30 nanti sampai 5:30. Baru kita boleh digerakkan ataupun kalaupun Bapak Ibu ngantuk tertidur itu beda lagi. Ustad kengeng ke nunutan. Kengeng nunutan? Kengeng mah gawe nunutan mah. Detaya masalah asa ulah nepikeun ka sare we. Nya, eta kan karena kuncinya di mana? Tapi Bapak Ibu, awas hati-hati. Orang yang tidak pernah tidur, orang yang gangguan tidur itu ada gangguan batin. Di satu sisi kita harus tidur, di sisi lain ada syariat ataupun Nabi menganjurkan jangan dibiasakan tidur pada subuh dan pada asar, apalagi di bulan Ramadan ketika kosong perut. Tapi Nabi menganjurkan qailullah, yaitu tidur tengah hari untuk merepreskan tubuh kita. Kenging eta mah teng contoh capek ibu bapak lap kieu. Itu mah gak masalah. Apalagi siang hari dan itu tidak terlalu lama. Orang yang dia sering ataupun orang yang dia tidak bisa tidur itu gangguan batin Pak. Lihat aja. Lamun jami bade bobo reup bunya golejag deui, gugah deui, mana teu bobo wae aya masalah, teu aya naon tapi hese sare bohong. Orang yang sulit tidur pasti ada gangguan di jantung dan jantung tidak bisa istirahat, akhirnya dia insomnia. Anu teu loba masalah mah sarena ge Bu. Tibra sok tinggal bisi teh percanten jamin nu batina sehat tibra sarena di mana wae eta mah bisa sare sakitu we keur ngaji wae batur mah robi jidni ieu mah bismika ya iya kenapa alhamdulillah. Ibu perhatikan saja bapak-bapak ketika Jumatan itu semuanya batinnya tenang semua, tinggal we keur Jumatan pan sarare Allah bada mah eta teh batin tara renang eta teh Pak ya bade tenang kumaha reup di mana wae alhamdulillah. Kenapa? Karena ada obat tidur yang sampai 500 juta orang bisa tidur. Sageung kieu tuang 500 juta urang mah alhamdulillah teu make obat tidur ge sare wae. Ya, komodi obat tidur sih karena beresnya mau hudang-hudang. Ya, kenapa? Betul Bu. Kenapa kita perlu istirahat? Kenapa? Cara detok yang kedua selain dia kosong perut adalah tidur. Tidur kan detok. Dan itu perlu. Makanya Nabi mensyariatkan bulan puasa siang hari tidak boleh berhubungan, tetapi malam hari kata Nabi kata Allah boleh.
Kenapa? Malam hari boleh melakukan itu. Karena apa? Karena sudah didetok dan kita mau melakukan detok yang kedua, yaitu tertidur. Beres, Pak. Naon deui, Ibu? Ya, regenerasi teh. Ibu di hari yang kedua, di 10 hari kedua terjadi regenerasi sel. Ini hari ke-13. Harusnya mulai salah gernya, tileuleus teuing banyak. Wah, tinggali. Kenapa? Karena sudah bagus-bagus selnya. Di hari yang ketiga, 10 hari ketiga, itu namanya stabilitator, yaitu pemantapan diri dan jiwa. Nanti puncaknya adalah di akhir Ramadan, semua sel sudah baik, sudah bersih ususnya, maka nanti akan aktif namanya hormon endorfin dan morfin di otak meluber, maka dia akan bahagia. Laras, maleman takbir, begitu diumumkan ku pemerintah besok Idul Fitri, bunga kabehanan bersih. Wah, Allahu Akbar, Allah, baru langsung jebred karena opor. Opor, wah tinggal ibu kentang goreng, lap sadayana, bunga hate. Sok dugikeun ka anu cirama, ya Allah, alhamdulillah dugi deui kana Idul Fitri. Kenapa Pak bahagia? Karena sudah didetok, sudah direjuvinasi, sudah distabilitatorkan, muncul hormon kebahagiaan. Dan itu nggak bisa dibayar oleh siapapun. Ini adalah dari Allah. Kata Allah atau kata Rasulullah, inna lis-shaimi parhatani. Orang yang saum akan mendapatkan dua kebahagiaan. Parhatun inda fitrihi, ketika Idul Fitri. Laras ya? Wingah luar biasa. Tok ibu bisi teu percanten. Ketika Allah kasih kebahagiaan, maka akan memunculkan berbagai hal. Satu, dibukakan pantau rezeki. Leres, jalmi ku bahagia mah jadi rezeki, Pak. Tinggal ibu bapak teu percanten rek lebaran tuangeun unggal imah metet. Dina meja teh wah sagala aya. Kenapa? Allah buka pintu rezeki lamun jalmi bahagia. Puncak kebahagiaan nanti Pak, maaf Pak ya, begitu besoknya semua orang mandi seluruh dunia. Tidak ada yang tidak mandi. Bagi orang yang mau sholat id harus mandi. Anak-anak mandi, ibu-ibu mandi, bapak-bapak mandi. Belas. Semua mandi. Kenapa dimandikan oleh Allah? Karena seperti bayi yang baru lahir, begitu bayi keluar bawa darah, kemudian dimandikan dan semua bersih. Itulah bulan Ramadan. Ibak sadayananya. Araribak sadayana. Jam 4 tos ibak, ya. Jam 4 tos ibak, Bu. Kemudian semua orang mandi, tidak ada yang tidak terlewat. Kenapa? Bapak Ibu, kenapa hari Jumat itu disebut Id? Karena bapak-bapak yang wajib Jumat itu mesti mandi, betul kan? Kenapa nanti Idul Fitri? Karena Allah akan fitrahkan kita, seluruh dunia yang muslim itu hajul adu atau wajib mandi, dimandikan kita oleh Allah, bukan kita yang mandi, karena ini syariat. Bunga tabu tahir disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Beres dia berangkat nanti sholat id sambil takbiran murupui tadi cisoca din Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Sholat beres sholat ngupingkeun khutbah brul arwih sadayana bubar ceurik salaki jeung pamajikan. Gak bro ku salogena ciramai sataun sakali ceurikna gitu. Nya da hese atuh panya urang rek ceurik ngapoe panya da kudu jelas keur naon ari bojo mah teu naonkeun we. Berarti aya masalah ari urang mah bade ceurik kumaha da hese sataun sakali ge eta pedah ningali we batur sareurik. Banyak cerik-cerik atan sana orang nangis bahagia sekali ya Allah. Eta beudikeun ka ya Allah luar biasa. Urang mah kamari ge ku pandemi bagianna mah aya keneh Pak. Apalagi sekarang, kalau sekarang itu betul-betul sudah normal, bahagianya luar biasa. Katingal ku ibu ku bapak. Hari itu kata Rasulullah ada dua, satu dibuka pintu rezeki, yang kedua doa-doa diijabah. Ya. Doa-doa diijabah. Karena doa yang diijabah syaratnya tilu. Satu, detok. Dia harus bersih dari dosa, betul kan? Yang kedua, rejuvinasi. Apa? Dia harus permajaan. Amal-amal baragus kan?
Bapak ngaos nutara ngaji Quran nutara ayeuna aramu anu arengal ieu teh tinggal ama teh sodako biasana meninggali kenceleng teh gegebegan ayeuna meninggali kenceleng teh teh cenah kenceleng ka bade sodako tuh tinggal itu rejuvinasi jeung diami ngomongkeun batur lirennya pere ngomongkeun batur Bu naon Syawal geus cenah Bu ah ayeuna mah era keur puasa engke we senang ke tanggal 2 nya tanggal 2 sarena eta ya ibu-ibu bade ngomongkeun batur mah engke cenah pameng sagadap deui cenah puasa kelah tos Ramadan insyaallah nya urang bade di mana nya urang di dieu biasa we eta geus direncanakeun ngomongkeun batur ya ini terjadi kenapa karena dijabah doa selain detok dosa kita harus kita didetok ya dibersihkan dosa-dosa kita da enak Pak ngadoa keur teu aya dosa sok geura cobian yang kedua kita enak sekali kalau berdoa ketika kita punya amal soleh. Yang ketiga adalah apa? Stabilitator, istiqomahkan, lebih tingkatkan lagi. Nu tadina sok taraweh jadi tahajud. Itu enak dan itulah syarat doa diijabah. Pada waktu itu saum akan menjadi syafaat bagi kita. Maka ibu lihat apa cirinya? Saum ada hibernasi, ada yang disebut dengan saum proses metamorfosis. Ada hibernasi yaitu saumnya ulat. Itu namanya hibernasi. Kenapa? Ulat itu Bu, kalau ingin dia bertahan hidup dan ingin dia itu melakukan regenerasi dalam hidupnya, maka ulat melakukan puasa. Biasanya sebelum puasa, ulat memakan dulu makanan yang besar. Jebret hayam Pak. Kenapa? Karena ulat ataupun apa ular, ini ular akan puasa. Dia makan dulu yang besar dan dia akan berganti kulit supaya hidup dia lebih bertahan lama. Itulah cara ulat. Tetapi begitu ulat itu dia meregenerasi dengan puasa, tapi tidak ada perubahan. Satu, wajah ulat masih ular Pak. Tidak berubah. Dua, lihat kulit ular masih itu. Tiga, war ataupun nama ular masih ular. Empat, makanan ular tidak berubah, masih itu juga walaupun sudah puasa. Kemudian yang keempat, bergeraknya ular masih begitu dan sifat dan tabiat ular tidak berubah walaupun sudah puasa. Itu namanya puasa ular. Iya, tidak ada perubahan. Tuangna eta, ngarana eta, beungeutna eta, kulitna eta, bergeraknya juga begitu, tidak ada perubahan, tabiatnya juga tidak berubah. Tapi ada satu lagi yang berpuasa binatang, yaitu ulat. Ulat dia kalau ingin meregenerasi dan ingin membuat dia lebih panjang usianya, maka ulat akan berpuasa dengan cara dia mengumpulkan kepompong. Tapi begitu sudah puasa dia berubah. Wajah ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Tidak serem seperti dia ulat, tapi dia jadi kupu-kupu indah sekali Pak. Dua, namanya berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Makanannya berubah dari makanan daun-daun yang tidak bermanfaat apa saja dimakan oleh ulat. Kupu-kupu tidak makan kecuali sari bunga. Dia lebih baik. Yang ketiga, kupu-kupu dengan ulat berbeda bergeraknya. Kalau ulat tadinya begini, tapi kupu-kupu sekarang terbang sukses. Dia bisa hinggap di mana saja karena dirinya lebih baik. Tapi hileud mah teu bisa di mana wae, di mana aya ge dikitukeun tah. Ya, eta aya hileud jejak tuh. Artinya hidup dia tidak baik. Tapi ketika sudah jadi kupu-kupu, dia akan dimanapun. Malahan aya nu kieu, eta kupu-kupu sugane mawa rezeki, sok aya nu kitu. Ya. Naon urusanana, tapi sudah diilustrasikan bahwa kupu-kupu itu adalah perubahan dari ulat yang tadinya mungkin Bapak Ibu lihat ulat itu seperti apa, bukan ulat buatingnya teh si hileudna teh wah pikasieun geus jadi kupu-kupu mah tinggal apa berwarna-warni, dia hebat dan tabiatnya berubah. Ulat tabiatnya mengganggu dia daun-daun yang sedang hijau sehingga menjadi dia bolong, tapi begitu jadi kupu-kupu dia tidak, dia melakukan perubahan, dia selalu memberikan sari bunga ke tiap bunga yang ingin berkembang.
Ini namanya metaporposis. Kalau yang ini namanya hibernasi. Ada dua puasa. Pertama puasa metaporposis, yang kedua puasa hibernasi. Kalau hibernasi Bapak Ibu tidak berubah. Keur puasa jeung keur encan kieu we. Tapi kalau Ibu metaporposis dengan Bapak, berarti ada perubahan lebih indah, lebih bahagia, lebih bermanfaat. Itulah puasa yang akan menjadi syafaat kita. Paham ya Bu ya? Secara ilmu jiwa, manusia ketika berubah ke arah lebih baik, berarti itu manfaat dari saum kita. Ya, mungkin kita udah awal-awal tidak terlalu bagus hidup kita, mungkin tinggal Ibu. Awal punten Pak, cing bener matak nina ibadah. Nanti ada perubahan hidup dari kita, rizki ku Allah Pak dibetulkan. Kemudian apa? Semua kehidupan kita akan ditanggung oleh Allah. Kupu-kupu tidak pernah kelaparan, walaupun yang dimakan cuma sari bunga. Tapi justru walaupun sedikit itu lebih memanfaatkan atau bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas mayan paulinas, itulah metaporposis. Paham Bapak Ibu? Tinggal naros ayeuna. Puasa urang nu mana? Entong nepikeun KPD teuing bakal jadi syafaat. Ternyata hanya sekedar hibernasi bagi kita. Tidak ada perubahan apapun. Nu pedit beuki medit, ngadon leuwih meditna teh double. Jeung merengkel cap jahe. Ya. Yang kedua, nutara salat sunat jadi leuwih, jadi eueuh jeung wajibna. Iya, sok kumaha Ibu. Nu tadina kabatur judes ayeuna mah jadi ngewa. Sok atuh rarobah atuh. Rarobah atuh hirup teh ngaraku Allah dirobah jeung rizkina gitu kan. Alokasi perubahan rizki, sehat, budak saroleh, gampi rizkina, da urang ngarobah hirup. Keun ya Pak, tong ningali batur hirup mah capek. Tuh geuningan batur ge masna tara ibadah tapi nibala leungharkeun bae. Da eta mah istidraj di Allah, buating masana leuwih berat ti urang. Nya. Tingali sudah beunghar tingali. Sok teh ngobrol, buating cicilanna leuwih gede ti urang. Nya. Urang mah alhamdulillah teu boga cicilan. Naon sababna? Da teu boga hutang. Ya, di mana boga hutang ku Allah digampilkeun cara mayarna. Nu penting mah naon? Nu penting masih gak kukupu we ngalah hiber. Hirup mah sok ngada hiber. Ya itu. Inilah Bapak Ibu, poin yang pertama. Jadi inilah manfaat puasa sebagai syafaat bagi kita, ya. Maaf ini kalaupun ada yang sudah menerangkan tidak ada masalah. Saya hanya menguatkan saja sehingga bulan puasa ini akan mendapatkan kebahagiaan yang terakhir. Apa? Inna lis-shaimi farhatani wa farhatun inda liqa'i rabbih. Begitu kita menemui Allah, kita sudah didetok, kita sudah rejuvenasi, kita sudah stabilitator, bersih mayunan ke Allah. Mauludin yuladu alal fitrah, maknya jami'i henteu lebet ka surga. Sehingga maaf Pak Bu, surga itu punya nama, tapi untuk yang saum namanya beda. Orang ahli sholat babu sholat, orang ahli sodakoh babu sodakoh, tapi orang yang puasanya metaporposis itu nama surganya pintunya royan, royan pintunya. Saya kira itu cukup dulu lah, ya cukup dulu. Yang kedua nanti Al-Quran yang dapat syafaat kita. Tiap hari baca Quran. Makanya bulan Ramadan digandengkan dengan Allah oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bab puasa dengan Quran digandengkan. Kenapa? Karena ini ada sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan lupa untuk baca Quran setiap hari. Minimal 1 ayat 1 hari Pak. Bisa sanggup sasurat sapoe sayat sapoe sok ulah bikin kata sanggup. Maknya teu sanggup sapoe sayat. Kenapa? Hari ieu 8 jam bisa sampai 12 jam. Quran saayat buka. Jebret, Bu. Tong loba-loba teuing saayat deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tutup. Saayat oke. Ya. Isuk baca deh sayat. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tutup. Umur bapak jeung ibu 50 tahun maca Quran sampai sayat tamat mah. Nah,
bisi kapieulaan ku maot. Tapi bagi saya tetap ibu baca Quran. Kenapa? Kalau tidak sanggup baca Quran, dengarkan orang yang baca Quran. Karena yang mendengarkan dengan yang baca sama-sama dapat rahmat dari Allah. Faidah kuri Al-Quran pastami'u yang kedua la'allakum turhamun. Kalau tidak pastami'u wa ansitu dangukeun ustad saha wae nu ceramah make ayat Quran sok urang regepkeun peupeurieun maca teu bisa kemudian ngadengikeun teu bisa da geus torek. Atuh ngilu-ngilu pengajian atunya. Kenapa? Karena itu wa ansitu la'allakum turhamun. Minimal kita sholat berjamaah sudah 3 itu dilakukan oleh kita. Teu sanggup keneh eta nu 3, maka Anda pegang Quran tiap hari. Cepengan we Quran, Pak. Nya bisi teu bisa maca kekelek we Quran. Ari hayam di kekelek, ari Quran meni hese. Kekelek Quran. Ya Allah, tah tinggal Anda tidak sanggup memegang Quran, usap Quran, Pak. Diusapin ya gitu. Nih, ibu bapak gaduh piring gelas diusapan aya kebul Quran mah diantep usapan Quran. Teu sanggup keneh ngusapan Quran, pelong Quran melong ke Quran ya. Iya, kenapa? Karena Anda ulah loba anu ulah haban lawan wae di pelongan ku urang teh ari Quran san pernah dipelong ku urang, pelong kieu Quran. Ya Allah, abdi teh tarab teu bisa maca ieu teh melong-melong atuh. Ibu, bapak melong ge teu sanggup keneh, melong teu sanggup keneh. Ngobrol jeung Quran. Ngobrol. Apa ngobrolnya? Ya Allah, dosa naon abdi teh? Nepikeun ka berat rek nyepeng Quran. Kenapa? Yang menghalangi orang tidak dekat dengan Quran adalah dosa-dosa yang belum didetok, yang belum dibersihkan oleh Allah. Tah sakitu Bapak Ibunya. Mudah-mudahan jadi syafaat mungkin di yaumul qiyamah.